Sobat Boru, selamat datang di Ngobrol Seru Good versus Bad Smart Governance. Kali ini kita akan membahas praktik tata kelola SDM di BMKG bersama saya, Nabila. Kita akan kupas tuntas good practice dan bad practice yang terjadi, serta bagaimana penerapan sistem merit bisa membuat BMKG semakin unggul. Hari ini sudah hadir 4 narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Syifa, Ahli Manajemen SDM BMKG. Ada Bapak Yahdi, peneliti bidang meteorologi penerbangan. Ada Bapak Andika, pegiat pendidikan dan pengembangan ASN. Dan yang terakhir ada Bapak Afan, praktisi tata kelola pemerintahan. Kita mulai dulu dari yang positif nih. Bu Syifa, bisa ceritakan salah satu good practice di BMKG terkait pengembangan SDM? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Nabila. Jadi kami di BMKG sendiri itu memiliki program SDM unggul dengan target kami yaitu 500 dokter muda sebelum tahun 2035. Nah, jadi program ini merupakan wadah dalam pengembangan diri Sivitas BMKG untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harapannya agar para lulusan dokter muda tersebut dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang MKG. Baik, Ibu Syifa, begitu jika dalam pengembangan SDM. Nah, bagaimana dalam unit kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya nih, Pak Yadi? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Kalau di unit kerja sendiri itu kegiatannya dalam meningkatkan kompetensi SDM, kita memberikan pelatihan pengelolaan database berbasis Oracle. Ini meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan basis data di BMKG. Karena kita tahu BMKG sendiri merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang basis analisis data. Selain itu juga penjaminan mutu kualitas nih Mbak Nabila. Penjaminan mutu kualitas data di BMKG dengan sertifikasi personelnya. Salah satunya mungkin yang sering didengar adalah sertifikasi Aeronautical Meteorological Personnel dalam pelayanan data di bidang navigasi penerbangan, Mbak Nabila. Oke, pandangan Bu Syifa dan Pak Yadi, kunci keberhasilan dari masing-masing contoh good practice ini seperti apa? Oke, kalau dari SDM BMKG itu sendiri, jadi kita tuh sudah menjalin kerjasama dengan penyedia beasiswanya. Nah, kita juga melakukan pemberian pelatihan persiapan untuk para ASN yang akan menghadapi seleksi beasiswa dan seleksi perguruan tinggi. Dengan catatan, kita tuh harus menentukan bidang studi atau subjek penelitian yang diambil agar sesuai nih dengan kebutuhan pengembangan iptek di BMKG sendiri. Begitu, Mbak Nabila. Kalau dari Bapak Yadi bagaimana? Baik, Mbak Nabila, untuk kunci suksesnya tadi good practice yang sudah disampaikan itu kegiatannya harus terjadwal secara periodik, kemudian pemberian pelatihan dilakukan secara merata, kemudian kurikulum yang disampaikan terbaru sesuai dengan pengembangan teknologi yang saat ini terjadi, dan juga fasilitas atau sarana prasarana dalam pelatihan itu harus standar. Kemudian selain itu juga pendataan personel yang akan diajukan secara transparan, Mbak Nabila. Kegiatan sertifikasi dilakukan terjadwal dan memperhatikan beban kerja pada masing-masing stasiun meteorologi atau unit kerja. Dilaksanakan pelatihan ini secara intensif dengan kurikulum modul termutakhir sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, untuk meteorologi penerbangan sendiri, standarnya ditentukan oleh ICAO dan WMO secara internasional, Mbak Nabila. Oke, selain ada good practice, selanjutnya kita coba dengar pandangan dari penggiat pendidikan dan pengembangan ASN, Pak Andika, serta praktisi tata kelola pemerintahan, Pak Afan. Mungkin dari Pak Andika terlebih dahulu. Baik, Mbak Nabila. Selain ada good practice, tentunya juga pasti ada bad practice. Berdasarkan hasil analisis saya rasa masih terdapat contoh bad practice di BMKG seperti formasi jabatan fungsional tingkat muda dan madya yang terbatas, sehingga terdapat penumpukan pada jabatan fungsional tingkat pertama dalam satu unit kerja. Kemudian juga terdapat program pengembangan SDM di BMKG yang masih belum merata sampai ke UPT dan ke daerah, sehingga SDM yang berada di daerah tidak memiliki kompetensi yang setara dengan SDM yang berada di pusat. Begitu. Kalau dari pandangan Pak Afan bagaimana?
Oke, sorry. Cek. Ya, baik. Terima kasih. Kalau dari pandangan saya itu lebih ke ini ya, Mbak, belum diterapkannya sistem pemberian penghargaan atau reward ataupun hukuman pada SDM yang bekerja di BMKG, sehingga terdapat kesenjangan ataupun beban kerja yang tidak selaras dengan penerimaan hak. Gitu sih, Mbak. Kalau yang seperti ini, kira-kira penyebabnya apa ya, Bu Sipa? Baik, jadi untuk kasus yang pertama itu keterbatasan formasi jabatan fungsional muda dan madya itu ya. Jadi penyebabnya itu dari perencanaan kebutuhan ASN itu sendiri sih, Mbak, yang belum seimbang antara tingkat pertama, muda dan madya. Kalau untuk kasus yang kedua yaitu program pengembangan SDM yang belum merata. Nah, kalau hal ini karena keterbatasan anggaran pelatihan dan fasilitatornya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kasus belum diterapkannya sistem pemberian penghargaan ataupun hukuman. Karena kalau dari laporan yang kita peroleh, output pekerjaan di unit kerja itu tetap terlaksana dengan baik. Meskipun sebenarnya ada masalah beban kerja per individu yang tidak seimbang. Begitu, Mbak. Oke, dari dua penyebab tadi, kira-kira apakah ada cara pencegahan yang bisa ditawarkan dari Pak Andika dulu? Baik, menurut saya pencegahan untuk kasus pertama mungkin BMKG melakukan analisis jabatan atau AMJAB serta analisis beban kerja secara berkala agar mengetahui kebutuhan tiap tingkat jabatan. Kemudian alternatif terbaiknya membuat rencana terstruktur dengan pembukaan formasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk kasus kedua, bentuk pencegahannya dengan mengadakan pelatihan secara daring melalui program bootcamp. Kalau untuk alternatif terbaiknya dari kasus kedua yaitu mungkin dengan menetapkan kuota wajib bagi ASN dalam mengikuti program diklat, mengadakan sharing knowledge antar pegawai di pusat dan di UPT, contohnya dengan FDIM atau Forum Diskusi Ilmiah Maritim, begitu, Mbak. Baik, dari Bapak Afan sendiri bagaimana? Kalau dari pandangan saya sih, cara pencegahannya itu dari pimpinannya ya, Mbak. Pimpinan atau koordinator melakukan monitoring dan evaluasi beban kerja dengan indikator yang terukur. Terus selanjutnya alternatifnya itu bisa dari pihak BMKG dapat menerapkan digital performance agar kinerja ASN bisa dipantau dan dinilai secara transparan, sehingga ASN yang berprestasi bisa diberikan penghargaan dan ASN yang kurang mencapai targetnya itu diberikan pembinaan dan sanksi sesuai SOP yang berlaku. Begitu sih, Mbak. Ternyata di BMKG juga masih perlu ditingkatkan lagi ya, Pak, untuk pengembangan SDM-nya. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa meningkatkan kualitas SDM dari good practice yang sudah ada? Mungkin dari Pak Yahdi? Baik, Mbak Nabila, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita bisa menularkan ya Mbak Nabila, contoh-contoh good practice yang sudah ada, yang di atas tadi yang kita sudah sampaikan, untuk membuat lingkungan BMKG ini sebagai smart governance. Ya, caranya yang pertama mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan Mbak Nabila, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian mengadakan sosialisasi tentang pelatihannya melalui kanal media sosial. Kita tahu di BMKG banyak sekali kanal media sosial yang dimiliki. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan ini secara berkala untuk mengetahui bagaimana cara penyerapan dari SDM tersebut atas pelatihan yang sudah diberikan. Selain itu juga kita bisa membuka kesempatan nih Mbak Nabila bagi pegawai baru mengikuti kegiatan sertifikasi, mensosialisasikan kegiatan pelatihan dan sertifikasi, serta membuat SOP dengan menentukan syarat personel yang bisa ikut atau harus mengikuti sertifikasi. Mungkin itu Mbak Nabila dari saya. Oke, kalau dari Ibu Siva, bagaimana cara kita mensukseskan program SDM unggul di BMKG?
Nah, jadi kalau dari SDM BMKG itu sendiri ya, kita itu mensosialisasikan program SDM unggul ini kepada seluruh pegawai BMKG, bahkan termasuk CPNS-nya sendiri. Lalu kita pertimbangkan analisis jabatan dengan manajemen talenta pada tiap ASN yang telah selesai menempuh pendidikannya. Nah, kita juga meminta para alumni yang telah berhasil untuk membuat testimoni bagaimana nih proses perjalanan pendidikan mereka hingga akhirnya kembali mengabdi untuk negeri, agar pegawai lain yang belum mengikuti program ini dapat terinspirasi. Begitu, Mbak. Oke, dari pembahasan ini terlihat bahwa praktik baik di BMKG seperti pelatihan berbasis teknologi, sertifikasi personal, dan program SDM unggul menjadi kunci penting dalam mewujudkan ASN yang profesional untuk mendukung smart governance. Namun, masih ada praktik yang perlu diperbaiki seperti keterbatasan formasi jabatan, ketidakmerataan pelatihan, serta belum ada sistem penghargaan dan pembinaan kerja yang jelas. Dengan memperkuat manajemen talenta, pemerataan program pengembangan SDM, dan penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan, BMKG dapat terus bertransformasi menjadi instansi yang adaptif, inovatif, dan terpercaya dalam memberikan layanan publik. Demikian dari Boru Ngobrol Seru kita sore ini. Sampai jumpa di Boru-Boru selanjutnya. Baik, kasih, terima Mbak. kasih Mbak Nabila. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak, pamit izin.